saya ingin membahas sesuatu yang selama ini menjadi sebuah pemikiran bagi saya, di mana masalah ini kerap kali kita hadapi, kerap kali kita temui, namun sedikit sekali orang yang memahami hal tersebut, yaitu satu sifat di mana manusia akan sangat sulit untuk menguasainya apabila dia benar-benar tidak mau memahami situasinya. Sifat apakah itu? Sebelum kita lanjut, kita perhatikan dulu yang satu ini ya. Mungkin sudah umum kita ketahui, orang kalau akan menjadi kaya itu sudah pasti akan sangat siap untuk menjadi kaya raya. Kapanpun, dimanapun, setiap saat pasti akan bisa. Namun untuk menjadi tidak memiliki banyak hal, terutama dalam hal duniawi, katakanlah secara kasar tiba-tiba menjadi miskin. Mungkin kalau dari kehidupannya semula dia sudah hidup sederhana, mungkin tidak akan terlalu mengejutkan baginya. Namun dari keadaan yang sudah terbiasa enak, terbiasa nyaman, sudah terbiasa segalanya serba mudah, tiba-tiba anjlok dan terjatuh, terperosok, benar-benar tidak memiliki apa-apa. Apakah manusia siap? Belum tentu. Nah, lalu bagaimana kita bisa menghadapi situasi tersebut? Sebenarnya sangat mudah kalau kita mau memahami. Di sini yang menjadi pemikiran saya adalah satu sifat yang jarang dimiliki seorang manusia adalah qanaah. Nah, qanaah ini adalah sebuah sifat yang akan sangat sulit kita temukan dalam situasi terburuk dalam kehidupan kita. Lalu apa makna dari qanaah itu sendiri? Mungkin sebagian dari kita sama-sama tahu ya, bahwa qanaah itu merupakan satu sifat, yakni sifat yang menerima segala sesuatunya itu dengan lapang dada. Dalam arti dia tidak terlalu banyak melakukan penuntutan, tidak terlalu banyak untuk mengorek apa yang seharusnya menjadi keinginannya, sehingga ketika dia gagal dia tidak bisa kontrol diri. Nah, sifat qanaah semacam ini adalah sifat yang benar-benar sulit kita temukan, dan itu adalah sebuah fakta realita kehidupan yang tidak bisa lagi kita pungkiri. Secara umum ya, secara istilah qanaah itu maknanya adalah rela. Namun secara istilah maknanya lebih luas, dia rela menerima segala situasi, segala keadaan yang dia terima dan dia hadapi. Namun perlu digarisbawahi kawan YouTube Indonesia, sifat qanaah ini bukan kemudian menjadi landasan atau menjadi alasan bagi kita untuk tidak melakukan apa-apa. Justru sifat qanaah ini akan muncul dalam diri kita kalau kita ini sebagai orang yang menyadari keadaan itu setelah kita melakukan ikhtiar, setelah kita melakukan usaha yang benar-benar usaha itu untuk kita menuju apa yang kita inginkan. Nah, namun pada saat itu ketika kita sedang berusaha, terkadang Allah Subhanahu wa taala itu menguji kita dengan tidak memberikan apa yang kita inginkan. Nah, disinilah letak sifat qanaah itu akan dipertaruhkan dalam diri kita, apakah kita memilikinya atau tidak. Satu contoh misal, pasangan suami istri. Ketika istrinya membutuhkan sesuatu yang di luar kewajiban sehari-hari, di luar kebutuhannya sehari-hari, kemudian suaminya berusaha keras untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh istrinya. Namun di tengah atau ketika dia sudah berusaha untuk melakukan banyak hal agar supaya keinginan istrinya itu dapat diwujudkan, tiba-tiba dia gagal. Siapa yang menyangka? Tidak ada yang bisa menyangkanya, kawan. Nah, disinilah letak bagaimana seorang istri itu akan memiliki sifat qanaah atau tidak. Begitupun sebaliknya, tidak hanya seorang perempuan, tapi juga seorang laki-laki. Sifat qanaah ini juga dibutuhkan. Dan suatu saat atau sewaktu-waktu pasti Allah akan mengujinya, apakah kita memiliki sifat itu atau tidak. Artinya kita mau memiliki sifat itu atau tidak. Lalu apa saja keuntungan dari seorang manusia yang memiliki sifat qanaah? Di sini saya merangkum, insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi pedoman, dan apabila ada kesalahan mohon dikoreksi ya. Di sini saya merangkumnya menjadi 5
keuntungan yang dimiliki oleh orang yang bersifat qanaah. Pertama, dia seolah mendapatkan dunia beserta isinya. Artinya orang yang sudah qanaah, setelah dia melakukan ikhtiar, dia sudah berusaha keras, dia sudah bekerja dengan baik, namun ternyata apa yang dia inginkan tidak tercapai. Di sini ketika qanaah ini bisa dia rasakan atau dia bisa lakukan, maka orang yang semacam ini, dia tanpa ditekan pun, tanpa dipertanyakan pun, dia pasti akan merasakan sifat seperti ini, insya Allah. Contohnya seperti ini, dia butuh uang 10.000 misalkan, lalu suaminya bekerja keras atau dia sendiri bekerja berusaha untuk mendapatkan uang 10.000 itu, namun ternyata rizki yang didapatkan itu hanya separuhnya atau 3/4-nya, katakanlah 5.000 atau 3.000 dari yang dia butuhkan. Nah, bagaimana dia dibilang seperti orang yang merasa telah menerima dunia beserta isinya? Dia tidak mengingkari atau tidak memungkiri hasil yang didapat yang nyatanya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, dari apa yang dia hasilkan ini dia mensyukurinya. Itulah yang akan dirasakan oleh seorang yang bersifat qanaah, yakni dia akan seperti menerima dunia beserta isinya. Kenapa? Karena saking bersyukurnya, saking legowone, kata orang Jawa. Berikutnya, orang yang bersifat qanaah, dia akan selalu dipenuhi rasa syukur. Berapapun yang dia terima, seberapapun yang dia dapatkan, dia selalu mensyukurinya. Artinya orang yang qanaah ini tidak merasa kecewa, tidak perlu merasa marah, bahkan ia selalu mensyukuri seberapapun yang dia dapatkan, seberapapun yang dia miliki. Kemudian yang ketiga, orang qanaah dia akan merasa menjadi orang yang paling beruntung. Kenapa? Karena dengan dia sudah mensyukuri apa yang dia dapatkan, dia akan tahu apa yang sudah ada di hadapannya atau apa yang sudah ada di genggamannya ini adalah bukanlah sesuatu yang merugikan dia, bukanlah sesuatu yang akan justru mencelakakan dia. Sehingga dengan apa yang sudah dia miliki, dia merasa menjadi manusia yang paling beruntung. Kemudian yang keempat, orang yang qanaah akan selalu dihindarkan dari sifat-sifat iri hati. Satu contoh misal, ada tetangganya yang baru memiliki mobil baru atau baru beli rumah baru. Dia tidak merasakan iri karena tetangganya baru memiliki sesuatu yang berlebih dari diri kita. Sehingga orang yang qanaah ini terjagalah hatinya dari sifat-sifat iri. Kemudian yang terakhir, orang yang sifatnya qanaah ini dia akan terbiasa dengan hidup sederhana. Sehingga ketika dia sudah terbiasa hidup sederhana, dia tidak akan meratapi apa yang sedang dia terima saat ini, apa yang sedang dia hadapi saat ini. Sekalipun sebelumnya dia menjadi orang yang segalanya serba mudah, segalanya serba gampang, namun ketika dia diberikan suatu cobaan yang menyederhanakan hidupnya, maka dia menerima keadaan tersebut. Oke, kawan YouTube Indonesia, jadi cukup itu ya yang ingin kita sampaikan ya. Kita sama-sama belajar, mudah-mudahan ini menjadi informasi dan ilmu yang bermanfaat. Dan apabila ada satu kesalahan, mohon koreksinya kawan YouTube Indonesia. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam Jibril Art.